Ternyata orang-orang itu memang suruhan Rake Panca. Tujuan kami memang ke sana. Ketika sang para penjahat sedang berada di lokasinya, diam-diam sang Pati Batik Madrim pun sedang memata-matai akan tempat para penjahat tersebut. Ia mendapati tentang para pemimpin penjahat dan ingin segera pulang melaporkan akan kejadian tersebut ke negeri Malwapati. Sehingga, ia pun perginya dari tema itu di istana Malwapati. Ada seorang wanita yang bernama Galuh Parwati yang sedang berbicara dengan Raja Malwapati yang tidak lain adalah Sang Prabu Angling Dharma dengan sang permaisuri yakni Dewi Sekarwangi. Tiba-tiba Sang Prabu Angling Dharma pun merasakan sesuatu yakni Pati Batik Madrim yang datang ke Malwapati. Sang Pati Batik Madrim pun datang dan melaporkan akan hal tersebut, yang telah ia lihat kepada Sang Prabu Angling Dharma dari hasil pengamatannya. Ternyata benar itu adalah orang suruhannya yang saya lupa juga siapa namanya itu. Sehingga Sang Pati Batik Madrim pun menyebutkan akan Dewi Durgandini. Ternyata Sang Prabu Angling Dharma terkejut dan melepaskan kata-kata yang membuat sang ayahandanya Galuh Parwati, yakni Empu Mahashura, ternyata membuat sang Galuh menangis dan membuatnya kesal, dan Sang Prabu Angling Dharma pun mengatakan yang sesungguhnya kepada sang Galuh Parwati. Supaya bisa hidup abadi. Saya kira kejadian di Kalinggapura dengan di Malwapati ada kaitannya dengan Kanda Prabu. Sepertinya Dinda mencurigai sesuatu. Iya, kejadian di Malwapati hanya sasaran antara untuk memancing Kanda Prabu pulang. Sementara itu, musuh-musuh Pangeran Danurweda akan menyerang Kalinggapura. Tentu mereka sangat tahu bahwa saya akan lebih mementingkan negeri sendiri. Pendapat Gusti Prameswari sangat benar, Dinda Prabu. Pak, tambahnya Pak. Tuan. Tuan. Bagaimana pengamatanmu, Kakang? Ternyata orang-orang itu memang suruhan Rake Pancer, pengikut setia bekas Menteri Giriwara, dan mereka sedang menyusun kekuatan di Pakuan Gonorukam. Siapa saja yang berada di sana? Banyak pendekar tua. Di antaranya ada Ki Parona Waja dan Nyai Durgandini. Durgandini? Pendekar dari Rawa Bangkai. Kakang Mahasura harus segera diberitahu. Bopo? Bopo masih hidup, Gusti Prabu? Sebenarnya, Bopomu memang masih hidup, loh. Di mana? Dia berada di mana-mana. Sampai sekarang dia masih dihantui rasa bersalah kepada biungmu. Dan juga kepadamu. Dia malu untuk berhadapan langsung dengan kalian. Meskipun pernah menyelamatkanmu. Dan juga biungmu.
Kapan? Saya tidak pernah merasa ditolong. Pendekar yang bertopeng itu. Bukankah itu Gusti Prabu sendiri? Maafkan aku telah membohongimu, Galuh. Semua ini karena permintaan bopomu untuk merahasiakan keberadaannya. Apa Bapak sengaja ingin menjauhi diri dari kami? Bopo. Sebaliknya, loh. Dia sangat ingin menemui kalian, tapi tidak memiliki keberanian. Kenapa? Kami siap mendukung gerakan Rake. Kami siap, Rake. Tujuan kami memang ke sana. Kembali meraih kemenangan kita bersama. Sebagai bekas pimpinan. Di tempat lain, di tempat sang penjahat, para pimpinannya membicarakan tentang keberhasilan dari pekerjaan para penjahat tersebut. Mereka pun memuji akan perbuatan dari para pekerjanya sehingga ia pun sangat-sangatlah puas dengan sebab itu. Sang Raja Prabu Malwapati yaitu Angling Dharma telah pulang dari Kalinggapura, juga memudahkan rencana mereka untuk menghancurkan Kalinggapura. Sedangkan mereka belum sadar bahwa ia dan kelompoknya sudah diintai oleh para petinggi Malwapati. Belum saatnya untuk membantai mereka dan memberantas akan mereka. Kami terlambat, Rake. Karena kami menunggu Rake di warung makan. Saya memang langsung kemari. Menghindari begitu banyak mata yang kenal saya. Bagaimana dengan hasil kerja kalian? Ada 3 penatus yang sudah sepakat akan membelot pada saat perang dimulai. Yang penting, prajurit Rake harus tahu semua rencana itu. Oh, tentu. Saya akan mengirim telik sandi yang akan menghubungi kalian kalau pasukan kami sudah bergerak. Silahkan duduk. Di tempat yang berbeda, Sang Suliwa sedang menaiki kuda di negeri Kalinggapura dengan gagahnya. Kemudian Sang Suliwa tidak sengaja melihat akan Dewi Galiana Tantri yang sedang menunggang kuda. Namun ia heran dengan Sang Suliwa karena ia memakai akan baju prajurit. Pertemuan pun tidak bisa terelakkan mereka saling melepas rindu dengan saling berpelukan dengan hangatnya sehingga ia pun sangat-sangatlah merindukan keduaan saling bertegur sapa dengan pertemuan itu setelah lamanya tidak bertemu. Sehingga Sang Galiana Tantri menanyakan kepada Suliwa mengapa ia memakai akan baju keprajuritan sehingga ia pun menceritakan akan kejadian-kejadian yang dialami oleh Sang Suliwa sampai seperti ini. Kemudian tidak sengaja Sang Pati Adipati Menak Prabangkara kebetulan lewat kemudian. Ia menanyakan mengapa ia memakai baju keprajuritan, dan ini Suliwa menceritakan akan semuanya kepada Sang Adipati Menak Prabangkara dan Sang Adipati Menak Prabangkara mengerti sehingga ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Tantri, Kakang, Kakang. Suliwa,
Tantri, kamu tahu aku ada di sini? Mungkin tangan Dewata yang sengaja mempertemukan kita. Mana Galuh? Oh iya, Galuh masih kangenan dengan biongnya di Segaluh. Oh, Siapa kamu? Kamu prajurit Kalinggapura? Bukan, Tuan. Saya hanya sekedar diberi kehormatan oleh Tuan Kertapati untuk tinggal di Kesatrian. Saya seorang tabib, Tuan. Seorang tabib tinggal di Kesatrian? Iya, mungkin kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengobati prajurit yang terluka, Tuan. Ya sudah. kami mau diperkenalkan Gusti Adipati Prabakara kepada Pangeran Danurweda. Oh, orang itu namanya Adipati Prabakara. Iya. Mari. Baik, Tuan. Kami pergi dulu, Suliwa. Ayo, Tantri. Sepertinya ini goanya. Bagaimana Nyai yakin Pangeran Suryapati mengakhiri masa hidupnya di tempat terpencil seperti ini? Dia pernah mengutarakan keinginannya padaku untuk menebus dosa di sebuah goa. Di tempat lain di suatu hutan yang rimbun, terdapat dua orang cewek-cewek yang mana itu adalah seorang yang bernama Dewi Durgandini dan satu lagi yang bernama lengkap adalah Nila Saroya, yang mana mereka ke suatu goa yang mana mereka ingin mengambil akan suatu kitab pusaka yang mana kitab itu berisi ajian desendria ungu yang lebih hebat dari desendria biasa. Sehingga mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut untuk mencari akan keberadaan dari kitab tersebut, sehingga mereka menemukan sesuatu yang mana itu adalah patung tengkorak di dalam goa. Ternyata itu adalah Pangeran Suryapati yang sudah tidak ada dagingnya lagi, sehingga inilah yang terjadi dengan sang kekasih dari Dewi Durgandini di masa lalu. Saroya, ambilkan obor dekat kamu itu. Cepat. Celupkan obor itu ke dalam paso gading itu, Nila. Kakang Suryapati masih hidup. Diakah Pangeran Suryapati itu, Nyai? Dulu dia pangeran yang paling tampan yang pernah saya temui. Banyak gadis-gadis, bahkan putri-putri raja tergila-gila kepadanya. Nyai, ada batu bertulis di bawah dengkulnya.
tataplah wajah dan tubuhku. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati daging dan kulitku saat demi saat bergerak mengeriput. Bagi yang menemukan surat ini, timbunlah tubuh keriput ini dengan kayu dan bakarlah. Karena dia telah menjadi kehidupan. Aku tidak butuh nasihatmu. Mana kitab Desendria warna jingga itu? Mana? Kenapa kau diam aja? Jawab! Di dalam goa itu Sang Dewi Nilasaroya dan Dewi Durgandini melihat-lihat akan di mana kitab pusaka itu berada, dan di mana itu sehingga mereka melihat sesuatu yang mengherankan akan mereka. Di saat mereka melaksanakan sesuatu muncullah siluman yang misterius. Yang mana itu adalah siluman sehingga mereka pun Sang Dewi Nilasaroya bertarung dengan diri seorang yang misterius itu. Tidak mempan untuk dilukai dan tidak mempan juga untuk dilukai sehingga inilah yang terjadi kepada mereka berdua. Akibat ingin mengambil akan kitab pusaka ajian Desendria, sehingga Sang Dewi Nilasaroya dan Dewi Durgandini terkena serangan. Namun, Sang Dewi Durgandini terkena yang paling parah sehingga mereka pun kabur lari dari tempat tersebut, dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa sakit menghantui mereka berdua, sehingga mereka pun juga terkena serangan yang menyakitkan. Pasti di situ. Ayo Nila. Ilmu apa yang dia pakai? Aneh, Nyai. Pedangku tidak dapat menembus ke tubuhnya, tapi pukulannya dapat aku rasakan. Terima pusaka kalawataraku ini.